Assalamualaikum sahabat Ulen Perbandingan Fikih. Sehat semua, Mimin doakan semuanya ada dalam berkahnya. Amin. Pada video kedua kita akan bahas bagaimana pendapat-pendapat ulama besar terkait mengusap HUFAIN atau dua sepatu saat wudhu. Simak terus videonya, jangan lupa supaya tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Subscribe, kan tombol notifikasinya. Mengusap dua sepatu. Pembahasan pokok yang berkaitan dengan aneka pandangan dalam masalah mengusap hufein atau dua sepatu mencakup 7 masalah, yaitu, 1. Kebolehan mengusap dua sepatu. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pertama, menurut pendapat ulama jumhur dan mayoritas fuqaha Amsor mengusap huf atau sepatu boleh secara mutlak. Kedua, boleh mengusap jika dalam perjalanan dan tidak boleh bila dalam keadaan mukim, maksud mukim yaitu berada di kediaman. Ketiga, ini pendapat yang paling ekstrim, yaitu tidak boleh secara mutlak. 2. Batas tempat yang disapu. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Amsor. Ada yang menyatakan bahwa kewajiban menyapu huf itu hanya cukup di bagian atasnya saja. Sedang menyapu bagian dalam dan bawah hanya anjuran. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada juga yang mewajibkan menyapu bagian luar dan dalam, yaitu Ibnu Nafi, dan pengikut madhab Imam Malik. Ada lagi yang mewajibkan menyapu huf bagian luar dan tidak menganjurkan menyapu bagian dalamnya. Ini adalah pendapat Hanafi, Daud, Sufyan dan lain-lain. Ada juga pendapat yang nyeleneh yaitu pendapat Ashab. Menurutnya, yang wajib Allah menyapu bagian dalam, sedang bagian atas hanya anjuran. 3. Masalah kaos kaki. Para fuqaha sudah sepakat tentang bolehnya menyapu dua huf. Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang menyapu jaurobain sejenis kaos kaki. Sebagian ulama membolehkan menyapu saja dan sebagian lain melarangnya. Para imam yang melarangnya diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sedang yang membolehkannya diantara Abu Yusuf, Muhammad, sebagian pengikut Imam Abu Hanifah dan Sauri. 4. Kondisi dan keadaan huf. Fuqaha sepakat tentang boleh mengusap huf yang masih utuh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang huf yang sudah robek. Menurut Imam Malik dan muridnya boleh saja mengusap asal robeknya tidak terlalu lebar. Imam Abu Hanifah memberi batasan robeknya tidak boleh lebih dari 3 jari. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa sepanjang itu masih bernama huf walaupun robeknya sudah terlalu parah boleh membasuhnya. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Sauri. Pendapat terakhir ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang tidak membenarkan robek pada huf yang dapat memperlihatkan telapak kaki, sekalipun robeknya tidak terlalu besar. 5. Batasan waktu. Dalam hal ini, fuqaha berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, menyapu huf tidak ada batas waktu selama ia belum melepasnya dan belum terkena hadas besar. Pemakai huf masih tetap boleh mengusap, bukan membasuh. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, kebolehan mengusap huf itu dibatasi waktu. 6. Syarat mengusap huf. Yang menjadi syarat diperbolehkannya mengusap kedua huf adalah kesucian kedua kaki yang didapat dari wudhu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, kecuali pendapat Ibnul Qasim dalam kitab Al-Muntahob dari Imam Malik. Syarat suci ini menjadi pegangan para ulama berdasarkan hadis Mughiro dan hadis-hadis lain. Ketika itu Mughiro akan melepas huf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau langsung melarang dengan bersabda, biarkan saja huf itu, sebab ketika aku memakainya kedua kakiku dalam keadaan suci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Batalnya toharoh dalam huf. Fuqaha sepakat bahwa hal-hal yang dapat membatalkan kesucian huf sama dengan yang membatalkan wudhu. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai apakah melepaskan huf termasuk merusak kesucian huf. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika pemakai huf melepaskan hufnya lalu membasuh kakinya, maka kesuciannya tidak batal. Jika ia tidak membasuh kedua kakinya lalu sholat, maka ia harus mengulangi sholatnya, setelah terlebih dahulu membasuh kakinya. Inilah pendapat Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Malik menambahkan bahwa jika pemakai huf itu berlama-lama dalam membasuh kaki, maka ia harus mengulangi wudhu kembali. Ini sebagai konsistensi pendapatnya tentang keharusan adanya muwalat. Muwalat ialah terus-menerus, tidak ada tenggang waktu antara satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya. Demikian penjelasan singkat terkait pandangan-pandangan ulama tentang membasuh hufein atau kedua sepatu.
Terkait pangkal-pangkal perbedaannya sama Mimin tidak diutarakan dalam video ini dikarenakan panjangnya pembahasan. Sekiranya sahabat Ulen menghendakinya, akan Mimin ulas di lain video. Semoga jadi tambahan wawasan dan muncul karakter tasamu, karena Mimin yakin ketika dalam praktiknya nanti di antara kita terdapat perbedaan.